Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Moza dengan NPM 2320011020 dengan Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas statistika yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Angkatan 2023. Ini saya akan mengambil X-nya itu lingkungan keluarga dan Y-nya itu minat belajar. Selanjutnya, saya mengambil populasi sebanyak 60 dengan MSDMA jumlah siswa 30 dan MSDMA B jumlah siswa 30. Dan di sini saya akan mengambil sampel dengan rumus Lovin, yang dimana rumus Lovin ini margin errornya 10% dan dapat 37,5 dan dibulatkan menjadi 38. Hasil dari kuesioner yang saya sudah kumpulkan akan saya taruh ke dalam kolom Excel tersebut, yaitu dengan X-nya ada jumlah 8 soal dan Y-nya ada jumlah 6 soal. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih rumus-rumusnya. Oke, yang pertama itu kita cantumin semua angka-angka, lalu ditotalin. Totalnya itu rumusnya sama dengan sum blok dari X1 sampai X8. Oke. Dan setelah itu di drag sampai bawah sini. Nah, setelah itu jangan lupa kalian drag semua ini, terus kalian kasih sort dan filter supaya mengetahui bagaimana sih jumlah atau angka yang dari terkecil sampai terbesar. Terkecilnya ini 16, terbesarnya itu 32. Oke, lanjut. Di sini N-nya itu sampel atau yang bisa disebut hasil dari kuesioner kita tadi, dan dicantumkan 38. Lalu mediannya ini rumusnya sama dengan median blok yang udah di short life sampai ke bawah sini. Terus meannya itu rumusnya sama dengan average sama blok dari atas ini sampai bawah sini. Terus yang di sini ada Q1 formula Excel sampai Q3 formula Excel. Di sini rumusnya sama, cuman yang dibedakan itu di angkanya, yaitu rumusnya sama dengan kuartil, blok sini lagi sampai bawah, dan kalian pencet titik koma 1. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua itu pencet titik koma 2. Yang ketiga itu gimana? Plus sama juga, pencet titik koma 3. Oke. Next, di sini ada jangkauan. Jangkauan itu kalian harus mencari maksimum dan minimumnya itu berapa. Jadi kita loncat dulu nih ke maksimum dan minimum. Di sini bagaimana sih menghitung minimumnya dulu gitu kan? Rumus minimum itu sama dengan minimum di drag dari short and filter ini sampai ke bawah. Terus maksimum itu rumusnya sama dengan max, sama juga di drag ini sampai bawah. Oke, udah ketemu maksimum dan minimumnya, kita langsung ke jangkauan. Jangkauan ini adalah hasil dari maksimum dikurang dari hasil dari minimum, dapatlah 16. Terus lanjut, di sini itu ada EQR Q3 kurang Q1. Jadi rumusnya itu ya, kita ambil Q3, hasil Q3 ini dikurang dari Q1 ini, lalu totalnya 3,75. Lanjut LIF ini, LIF Q1 kurang 1,5 dalam kurung EQR itu rumusnya dari sama dengan hasil dari Q1 dikurang 1,5 dikali hasil dari EQR yang ini, yang 3,75 ini. Oke, lanjut. Terus UIF ini perhitungannya Q3 ditambah 1,5 dalam kurung EQR. Jadi rumusnya carinya ini sama dengan hasil dari Q3 formula Excel ditambah 1,5 dikali dari hasil EQR yang tadi, yaitu 3,75. Lanjut,
LOF Q1 kurang 3 dalam kurung EQR itu caranya sama dengan Q1 dikurang 3 dikali dari EQR yang hasil 3,75 ini. Oke, lanjut. UOF Q3 tambah 3 dalam kurung EQR ini caranya gimana sih? Sama dengan Q3 itu kan ini ya, jadi hasil Q3 formula Excel ditambah 3 dikali dari hasil EQR yang ini 3,75 gitu. Jadi kalian harus mengikuti rumus yang ada. Terus hitung banyak kelas itu kayak gimana sih? Nah, banyak kelas ini sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali log buka kurung lagi hasil dari sampel atau N ini 38. Udah habis itu tutup kurung. Nah, kalau nyari panjang kelas itu gimana sih? Panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi dari hasil banyak kelas, totalnya 2,575 sekian. Nah, lalu ini ada simpangan data baku, yaitu rumusnya sama dengan stref, terus di blok dari yang udah di short filter ini sampai bawah juga. Nah, terus simpangan rata-rata itu carinya sama dengan AVDEF, sama juga di blok yang short dan filter ini sampai bawah juga. Kalau variansi itu rumusnya sama dengan varians di blok atas sampai bawah juga. Terus habis itu hasil dari banyak kelas dan panjang kelas kita bulatkan. Ini kan 6,21 kita bulatkan menjadi 7. Panjang kelas 2,57 dibulatkan menjadi 3. Oke, lanjut kita ke bagian di kolom interval ini. Nah, jadi yang pertama itu kita cantumkan nilai total. Nilai totalnya ini gimana sih caranya? Nah, dari panjang kelas ini kan ada 3. Lalu nilai yang terkecil dari sini kan 16. Jadi kan bikin aja 16 3 angka dari 16 3 angka selanjutnya berapa? 16, 17, 18. Jadinya 16 sampai 18. Dan sama juga bawahnya seterusnya sampai sampai si angka 32 ini. Terus cari interval 1 itu dari hasil nilai minimum, karena nilai minimum ini nilai angka yang pertama. Lalu nyari interval 2 ini sama dengan hasil dari interval 1 ditambah panjang kelas yang udah dibulatkan dikurang menjadi yang dikurang 1 jadinya 18. Lalu kita balik lagi nih ke interval 1. Nah, tapi yang kolom kedua, interval 1 ini rumusnya sama dengan hasil dari interval 2 ditambah 1. Kolom interval 2 sama juga kayak ini, cuman dikesampingin aja. Dan FI-nya ini itu dapat dari apa namanya? Ini kan 16 sampai 18. Lalu kita cari aja secara manual. Ini ada berapa sampai ke 18? Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kita contohnya sini 4. Lalu selanjutnya di bawah sama juga seperti itu. Lalu frekuensi kumulatif itu ambil dari FI dan kolom yang kedua ini. Rumusnya sama dengan sum dari frekuensi kumulatif yang atas titik koma dari samping yang frekuensi kumulatif yang kalian mau cari, yaitu ini 16. Rumusnya itu dari ke atas titik koma ke samping kiri. Terus kalau FI nilai tengah itu dari hasil dari sama dengan interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Jadi seperti ini, nanti tinggal gerak ke bawah aja. Lalu hasil dari FI dikali XI ini sama dengan FI nya 4. Jadinya ini 4 dikali sama si XI nilai tengah, lalu digerak aja sampai bawah. Selanjutnya ada XI dikurang X bar, yaitu sama dengan absolut. Oh ya, kalian jangan ngomong absolut dikarenakan untuk supaya tidak ada hasil minus. Jadi sama dengan absolut buka kurung hasil dari XI nilai tengah dikurang dari si B-nya ini. B-nya ini 21,81. Itu nanti kita ketemu 4,81. Seperti itu. Lanjut ke bawah juga. Lalu di sini ada X1 dikurang X pangkat 2, yaitu dari hasil sama dengan ini hasil dari X1 dikurang X yang sebelah ini di pangkat 2, dan ini hasilnya seperti ini. Lalu di sini ada FI XI dikurang X bar pangkat 2. Dan rumusnya itu sama dengan FI, hasil FI yang ini dikali sama XI dikurang X bar. Lalu di pangkat 2 hasilnya jadi 92,54. Lalu kalian gerak aja ke bawah atau tarik ke bawah seperti ini. Lalu jangan lupa kalian totalin nih, caranya itu rumusnya itu sama dengan
cari indikator dari si responnya ini. Nah, tadi kan saya sebelumnya saya membuat kuesioner, jadi sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu kita taruh aja 1, 2, 3, 4. Nah, cara penghitungannya itu kalian harus hitung satu-satu dari X1 sampai X8. X1-nya ini gimana sih caranya? Caranya itu sama dengan compute. X1-nya itu ada ini X1 nanti dibagi sama yang hasil dari yang bawah X1, lalu nanti di titik koma dari hasil respon yang ini atas ini, dan seterusnya sama. Lalu nanti kalian jangan lupa dipersenin. Hasil dari ini semua harus dipersenin lalu menjadi seperti ini. Lanjut, kita ke median data berkelompok. Median data berkelompok ini rumusnya gimana sih? Jadi kalian harus cari satu-satu banyak data N. Banyak data N ini hasil dari sampel yaitu 38. Lalu LI, batas kelas bawah median ini dari sama dengan sum median dikurang 0,5. Jadi mediannya ini kan 21, dikurang 0,5 menjadi 20,5. Lalu cari frekuensi median ini, frekuensi dari si FI ini, frekuensi median. Dan kalian perlu tahu nyari median di kolom interval ini caranya itu 38 dibagi 2 itu 19. Lalu kalian cari di sini urutan ke 19 itu berapa, dan hasilnya kemarin itu 21, jadi mediannya itu di 21. Lanjut cari sigma F. Sigma F ini adalah frekuensi kumulatif dari kolom median. Nah, terus panjang kelas ini dari yang panjang kelas yang sudah dibulatkan. Lalu kita taruh nih, masukin ke rumusnya gitu kan. Rumusnya itu LI ditambah buka kurung 2 kali 38 atau banyak data N dibagi 2 tutup kurung dikurang sigma F dibagi frekuensi median dikali panjang kelas, lalu hasilnya 35,8. Lanjut ke bagian modus data berkelompok. Modus data berkelompok ini kita harus cari satu-satu juga nih dari LI batas data. LI ini kan udah ketemu nih, LI 20,5, cantumin ke sini. Terus yang sigma 1 ini kita cari lewat sini. Ini FI yang di kolom median ini dikurang sama yang FI atasnya. Nah, hasilnya jadinya itu 12. Kalau yang sigma 2 ini itu sama dengan absolut FI yang ini dikurang yang bawah sini. Jadi sedangkan absolut buka kurung FI dari median dikurang yang kolom bawah. Jadi 16 dikurang 4 dan dapatlah 2. Lalu ini lebar interval modusnya tadi sama aja kayak yang panjang kelas. Cantumin aja, lalu kita taruh nih ke dalam rumus. Rumusnya itu LI ditambah buka kurung 2 kali sigma 1 dibagi buka kurung lagi sigma 1 ditambah sigma 2 tutup kurung 3 kali dikali sama label interval modus, lalu dapatlah 23,1. Lalu kita lanjut cari ke varians kelompok. Nah, varians kelompok ini caranya gimana sih? Caranya itu rumusnya sama dengan hasil dari total si FI XI kurang X bar pangkat 2 ini dibagi sama hasil dari si FI ini, lalu ketemulah 9,35. Lalu kita lanjut ke standar deviasi atau simpang baku data berkelompok. Jadi rumusnya ini sama dengan sigma FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N. Caranya gimana? Caranya sama dengan hasil dari sama kayak tadi FI XI kurang X bar pangkat 2 dibagi sama dengan M, karena kan rumusnya tadi kan dibagi sama N ya, bagi 8, dan
ketemulah 9,35. Lalu supaya hasilnya terlihat lebih jelas gitu kan, kita ke SQRT-in. Sama dengan SQRT dari hasil 9,35 dapatlah 3,058. Lalu kita lanjut ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini rumusnya sigma FI dalam kurung XI kurang X bar dibagi sigma FI. Jadi totalnya ini total dari XI X bar dibagi sama dari total FI dan ketemulah 0,77. Lalu kita langsung ke konvensi variasi data berkelompok. Jadi standar deviasinya itu dapat dari hasil dari si standar deviasi ini. Kita cantumin aja ke masuk sini. Kalau nyari X rata-rata hitung ini dari hasil si mediannya ini 21,81. Kita cantumin ke sini. Lalu kita masukin ke dalam rumus koefisiensi ini, standar deviasi dibagi rata hitung dikali 100. Jadinya ini standar deviasi dibagi X rata-rata X atau rata hitung dikali sama 100, dapatlah 14%. Oke. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa membuat ini diagram presentase X. Nah, ini lihatnya gimana? Ini ada di dalam warnanya gitu kan, sesuai warna, yaitu STS ini sangat tidak setuju, TS ini tidak setuju, S ini setuju, SS ini sangat setuju. Kalau bingung gimana? Bingung satu-satunya aja. Ini satunya STS nya hasilnya segini, TS nya hasilnya segini, S nya hasilnya segini, SS nya hasil segini. Caranya gimana sih? Caranya itu kalian blok ini semua, habis itu kalian ke ini diagram yang banyak ini. Kalian bisa pakai diagram pie chart, diagram yang ini, dan setelah kalian apapun itu kan. Oke. Setelah semua selesai sudah dimasukkan ke dalam kolom Excel ini, akan kita taruh ke paper. Nah, paper ini di Word dan kalian langsung bisa salin ke Word, yaitu yang intervalnya, indikatornya, terus sama si data personal juga kalian taruh. Itu tadi variabel X dan ini variabel Y. Lalu selanjutnya ini ada kesimpulan dari semuanya. Oke, seperti itu guys. Oke, sekian dari saya, Akila Musda. Selebihnya mohon maaf atau ada kekurangan apapun atau salah bicara, dimohon maafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.